Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dari Universitas Negeri Jakarta, S1 Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan metode grounded theory, serta kelebihan dan keterbatasan metode grounded theory. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, tujuan pembelajarannya ada dua. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan mampu mengenal pengertian dan tujuan metode grounded theory dalam penelitian pendidikan. Dan yang kedua, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan mampu mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan metode grounded theory dalam konteks pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian penelitian grounded theory. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Jadi, grounded theory adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan mengembangkan teori baru langsung dari data lapangan, bukan dari teori yang sudah ada. Dikembangkan oleh Gleiser dan Strauss pada 1960-an, metode ini melibatkan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan bertahap, hingga terbentuk teori yang relevan dan kontekstual berdasarkan pengalaman nyata partisipan. Selanjutnya, tujuan metode penelitian grounded theory. Ada dua. Yang pertama, membangun teori induktif. Jadi artinya adalah teori tidak ditentukan sejak awal, tapi justru muncul dari hasil pengamatan, wawancara, atau pengalaman nyata subjek penelitian. Yang kedua, menggali fenomena mendalam. Jadi maksudnya adalah penelitian ini untuk menggali fenomena sosial secara mendalam melalui teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Selanjutnya, kelebihan grounded theory. Yang pertama, mampu menjelaskan fenomena dengan akurat. Hal ini terjadi karena fokus utama penelitian ini adalah pada data yang berhasil didapatkan. Yang kedua, mendukung temuan baru. Sesuai definisi dari penelitian grounded theory yang disampaikan di awal, penelitian satu ini berfokus untuk menghasilkan teori baru. Dan yang ketiga, menawarkan analisis yang strategis. Kelebihan ketiga dari penelitian model ini adalah menawarkan proses analisis yang strategis dan terstruktur. Analisis data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menjelaskan suatu fenomena secara mendalam. Oke, selanjutnya kekurangan grounded theory. Yang pertama, pengumpulan data sulit. Jadi maksudnya adalah meskipun data dalam penelitian jenis ini didapatkan dari observasi dan wawancara yang mendalam, namun prakteknya data yang didapat bisa tergantikan oleh data yang lebih baru atau bahkan sebaliknya. Dan yang kedua, durasi penelitian panjang. Jadi kelemahan kedua dari penelitian grounded theory ini adalah membutuhkan durasi yang panjang, dimulai dari proses pengumpulan data yang harus dilakukan dengan teliti dan melakukan perbandingan dengan data lain yang mendukung. Oke, kalian sudah selesai nih belajar pengertian dan tujuan metode grounded theory serta kelebihan dan keterbatasan metode grounded theory. Berikut ini saya kasih kesimpulannya yang mungkin kalian bisa baca dan cermati ya. Jadi ada tes penguasaan nih untuk kalian tentang pengertian dan tujuan metode grounded theory serta kelebihan dan keterbatasannya. Jangan lupa dikerjakan ya. Semangat! Oke teman-teman, kita sudah selesai nih belajar pengertian dan tujuan metode grounded theory serta kelebihan dan keterbatasannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Muhammad Maulana, izin undur diri. Terima kasih.